Oke, halo semuanya. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas CF303. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah ini, di mana topik yang akan kami bawakan berjudul Reklamasi Pantai Singapura dan dampaknya terhadap batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Adapun kelompok kami terdiri dari 7 orang, dan anggota dari kelompok ini bisa dilihat pada slide berikut, di mana anggota pertama bisa dimulai untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ditri Mukti. Saya dari Cilacap ya. Saat ini saya dari kelas F303. Mungkin bisa ke Mas Itang ya untuk perkenalannya. Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Itang Asep Sopiandi. Saya asli Bandung, domisili sekarang di Jakarta Selatan. Mungkin bisa dilanjut, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Mamila Azizi Tukoh. Saya domisili di Kudus. Selanjutnya ada rekan kami, Mbak Melisa. Silahkan Mbak Melisa. Terima kasih Mbak Mamila. Saya Melisa Artasarfi Lagan. Saat ini saya berdomisili di Bandung. Selanjutnya dengan rekan kami. Ya, nama saya Muhammad Iqbal Janwadi Putra, dan saat ini saya berdomisili di Jakarta. Selanjutnya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasid Farid. Saya dari Demak, Jawa Tengah. Sekarang domisili berada di Jakarta Selatan. Silakan selanjutnya rekan kami. Si Farid, perkenalkan nama saya Ahmad Wildan Ramadan dengan NIM 206101111. Saya saat ini berdomisili di Jember. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang. Reklamasi adalah proses untuk memanfaatkan lahan dengan cara seperti pengurugan dan drainase, yang kini semakin umum dilakukan di berbagai negara termasuk Singapura. Menurut Firdaus dan Mutmainah 2020, Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak 1966, yang membuat wilayahnya berkembang dari 581,5 km persegi menjadi 697,2 km persegi. Namun, praktek ini menimbulkan masalah terkait batas wilayah dan kedaulatan, terutama bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Reklamasi yang dilakukan Singapura bisa mengubah garis batas maritim yang telah disepakati, dan ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat berdampak negatif pada sumber daya alam dan ekosistem laut di perairan Indonesia. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Singapura umumnya baik, reklamasi ini bisa memicu ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, Indonesia berusaha mencegah konflik dengan mengikuti ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika di perbatasan kedua negara dan menawarkan rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik terkait tantangan reklamasi. Terdapat 3 buah rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, apa pengaruh praktek reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura terhadap batas maritim yang telah disepakati antara Indonesia dan Singapura? Kedua, apa dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai yang dilakukan Singapura terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir di Indonesia? Ketiga, bagaimana langkah-langkah diplomasi yang diambil oleh Indonesia untuk mengatasi potensi konflik yang muncul akibat reklamasi pantai Singapura untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia? Selanjutnya, setelah dijelaskan latar belakang serta rumusan masalah yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, maka tujuan dari penulisan makalah ini pun ada 3. Yang pertama adalah untuk menjelaskan pengaruh praktik reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura terhadap batas maritim yang disepakati Indonesia-Singapura. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan dampak lingkungan serta dampak sosial yang diakibatkan dari kegiatan reklamasi ini.
Kemudian tujuan ketiga adalah untuk menjelaskan langkah-langkah diplomasi yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi sengketa batas maritim yang timbul dari akibat kegiatan reklamasi pantai tersebut. Kemudian di samping itu, makalah ini juga mencakup bagian mengenai manfaat penulisan serta ruang lingkup penulisan. Jadi manfaat penulisan makalah ini terdapat 2 poin. Yang pertama dari sisi teoritis, penulisan makalah ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta literatur terkait dengan dampak reklamasi di bidang keamanan, khususnya di wilayah Indonesia Singapura. Kemudian dari sisi praktis, penulisan makalah ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi strategis yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi konflik batas negara. Dengan luasnya pembahasan dari makalah ini, maka kami membatasi beberapa ruang lingkup. Yang pertama dari sisi substansi, makalah ini fokus pada analisis dampak reklamasi terhadap batas maritim Indonesia-Singapura, lalu dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Kemudian dari aspek hukum, makalah ini fokus pada implementasi hukum internasional, khususnya hukum United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Lalu yang terakhir, ruang lingkup ini mencakup juga masalah waktu, di mana periode reklamasi pantai Singapura yang signifikan dari tahun 1960-an hingga sekarang. Yang selanjutnya, reklamasi pantai dan perkembangannya di Singapura. Sejak tahun 1966, Singapura telah melakukan proyek reklamasi pantai sebagai bagian dari strategi perkembangan nasional. Proyek ini bertujuan untuk memperluas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang besar. Reklamasi yang terkenal meliputi Changi East, Tuas, dan Mariana Bay, yang semuanya berperan penting dalam transformasi lanskap negara ini. Pada awalnya, reklamasi dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan material lokal. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan lahan, Singapura mulai mengimpor pasir dari negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Hal ini memicu berbagai tantangan, termasuk isu batas maritim dan dampak lingkungan yang signifikan. Untuk memastikan stabilitas tanah hasil reklamasi, berbagai teknik rekayasa ditetapkan, seperti drainase vertikal, prefabrikasi, dan penggunaan geotekstil untuk memperkuat dasar tanah. Selain meningkatkan luas daratan, reklamasi juga memungkinkan pembangunan infrastruktur penting seperti pelabuhan dan bandara yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Meski memberikan manfaat besar, proyek reklamasi tetap menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Yang selanjutnya, data perluasan wilayah akibat reklamasi. Proyek reklamasi telah secara signifikan memperluas wilayah Singapura dari yang tadinya 581,5 km persegi pada tahun 1960-an menjadi sekitar 697,2 km persegi saat ini. Beberapa area reklamasi yang menjadi landmark utama antara lain Mariana Bay Sands yang dibangun di atas lahan reklamasi menjadi pusat keuangan dan pariwisata yang ikonik. Area selanjutnya Changi Airport, ekspansi bandara udara ini memungkinkan peningkatan kapasitas penerbangan dan konektivitas global. Area yang selanjutnya yaitu Tuas Megaport, pelabuhan baru yang dirancang untuk menjadi hub logistik terbesar di dunia. Namun, perluasan wilayah ini juga menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya ekosistem mangrove yang penting untuk keseimbangan lingkungan pesisir. Selain itu, proyek reklamasi meningkatkan risiko penurunan tanah akibat penggunaan material yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, Singapura kini mulai menerapkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam proyek reklamasi seperti penggunaan limbah
konstruksi sebagai material pengganti pasir. Selanjutnya, implikasi reklamasi terhadap batas wilayah dan hubungan internasional. Reklamasi di Singapura memiliki dampak langsung terhadap batas wilayah dan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Pengambilan pasir dari Indonesia dan Malaysia yang awalnya menjadi sumber utama material reklamasi menyebabkan ketegangan dan mendorong kedua negara untuk memberlakukan larangan ekspor pasir ke Singapura. Hal ini memaksa Singapura mencari alternatif lain seperti impor dari negara yang lebih jauh atau penggunaan teknologi reklamasi yang lebih ramah lingkungan. Selain isu perdagangan pasir, reklamasi juga berpotensi memperluas klaim zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dapat menimbulkan sengketa batas maritim. Beberapa perundingan telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur diplomasi. Singapura juga berupaya memperkuat kerjasama regional untuk memastikan proyek reklamasi tidak mengganggu keseimbangan ekologi dan geopolitik di kawasan. Secara keseluruhan, reklamasi pantai telah memberikan manfaat besar bagi perkembangan Singapura, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek lingkungan, diplomasi, dan batasan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara ekspansi wilayah dan pelestarian lingkungan serta hubungan internasional yang harmonis. Ya, selanjutnya yaitu poin 2.2, dampak reklamasi terhadap lingkungan dan sosial di negara Indonesia. Nah, poin ini ada 3 turunan. Poin pertama yaitu kerusakan ekosistem laut, dampak sosial terhadap masyarakat pesisir, dan juga hilangnya pulau-pulau kecil. Untuk kerusakan ekosistem laut sendiri, reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura tentunya memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem laut di perbatasan dengan Indonesia. Kenapa? Karena proyek reklamasi membutuhkan material dalam jumlah yang sangat besar, terutama pasir laut yang sering kali diperoleh di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pengambilan pasir secara masif mengakibatkan degradasi habitat bawah laut seperti terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies laut. Hilangnya ekosistem ini menyebabkan kurangnya biodiversitas laut secara drastis, mengganggu keseimbangan rantai makanan, dan juga berdampak langsung pada sektor perikanan. Selain itu juga, proses reklamasi mengakibatkan sedimentasi yang meningkatkan kekeruhan air laut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cahaya matahari sulit menembus ke dasar laut, sehingga proses fotosintesis organisme laut terganggu. Nah, hal ini berujung pada penurunan produktivitas perairan, yang kemudian nanti akan berdampak pada berkurangnya populasi ikan dan biota laut lainnya tentunya. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah sektor perikanan dan ekowisata di Indonesia akan mengalami kerugian besar dalam jangka yang panjang. Lanjut poin selanjutnya yaitu dampak sosial terhadap masyarakat pesisir. Nah, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh reklamasi pantai Singapura tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir di negara Indonesia, terutama para nelayan tradisional di Kepulauan Riau. Penurunan jumlah ikan di perairan sekitar membuat para nelayan semakin sulit mendapatkan tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak juga nelayan terpaksa melaut lebih jauh yang tidak hanya untuk meningkatkan biaya operasi regional karena itu, tetapi juga itu membahayakan keselamatan mereka sendiri. Akibatnya, para nelayan menurun secara drastis meningkat angka kemiskinan di wilayah pesisir. Selain aspek ekonomi, dampak ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sumber daya laut yang semakin berkurang dapat memicu persaingan antar nelayan untuk mendapatkan wilayah tangkapan ikan yang masih produktif tentunya. Nah, dalam beberapa kasus ini, kesulitan ekonomi yang dihadapi para nelayan memaksa mereka harus mencari pekerjaan alternatif lainnya yang tidak selalu mudah didapatkan tentunya. Akibatnya, banyak masyarakat pesisir yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang semakin berat. Dalam jangka panjang, masalah ini bisa menyebabkan migrasi penduduk dari wilayah pesisir ke daerah lain, seperti perkotaan. Kenapa? Karena mereka untuk mencari lapangan pekerjaan lainnya. Namun, daerah juga migrasi
Namun daerah tujuan migrasi memungkinkan tidak memiliki lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga berisiko meningkatkan angka pengangguran dan ketimpangan sosial. Nah, poin yang ketiga ini yaitu hilangnya pulau-pulau kecil. Salah satu dampak paling serius dari reklamasi pantai Singapura adalah ancaman hilangnya pulau-pulau kecil milik Indonesia, terutama di sekitar Kepulauan Riau. Pasir laut yang dieksploitasi secara berlebihan menyebabkan erosi parah di pulau-pulau kecil, yang mengakibatkan penyusutan daratan atau bahkan tenggelamnya pulau tersebut. Jika sebuah pulau kecil yang menjadi titik dasar dalam penentuan batas wilayah tenggelam, maka garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura berpotensi mengalami pergeseran. Nah, hal ini dapat menguntungkan negara Singapura secara geopolitik karena apa? Karena memperbesar wilayah lautnya. Sebaliknya, untuk negara Indonesia sendiri bisa kehilangan sebagian perairannya yang mengakibatkan pada menurunnya kontrol terhadap sumber daya laut di wilayah tersebut. Dampak lainnya adalah hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem pulau kecil. Banyak spesies juga yang hanya dapat hidup di lingkungan tertentu, sehingga perubahan kondisi geografis akibat abrasi dan erosi dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu. Selain itu, masyarakat yang tinggal di Kepulauan Riau atau kepulauan-kepulauan kecil lainnya tersebut itu nanti terancam kehilangan tempat tinggal mereka. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan terjadi krisis sosial dan lingkungan yang semakin memburuk tentunya. Setelah kita membahas tentang sejarah reklamasi Singapura, kemudian akibat-akibat atau dampak-dampak yang dialami lah oleh Indonesia secara langsung akibat reklamasi, maka Indonesia harus mengambil langkah-langkah diplomasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik-konflik yang nantinya akan bermunculan gitu sebagai dampak dari reklamasi tersebut, di mana sengketa batas maritim antara Indonesia dan Singapura bukan hal yang baru terjadi. Salah satu penyebab terjadi sengketa batas maritim ini dikarenakan dilakukannya reklamasi oleh Singapura yang bertujuan untuk memperluas wilayah daratannya, yang pastinya akan mempengaruhi batas maritim bangsa Indonesia. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka akan menjadi hal yang serius yang akan mempengaruhi sosial serta ekonomi, khususnya untuk warga yang tinggal di perbatasan atau di pesisir antara Indonesia dan Singapura. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga agar wilayah maritim itu tidak terganggu oleh proses reklamasi ini. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia melakukan perundingan bilateral. Langkah pertama yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antara Indonesia dan Singapura yaitu melakukan dialog atau pertemuan secara langsung antara pemerintahan Indonesia dan Singapura untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah hingga mencapai kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak. Hal ini sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan kasus reklamasi antara Indonesia dan Singapura. Beberapa perundingan yang telah dilakukan itu seperti perundingan garis batas laut di bagian tengah selat Singapura. Kedua negara itu Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya melakukan perundingan perjanjian tentang penetapan garis batas laut pada 1973. Pada tahun 1973, dalam perundingan ini Indonesia dan Singapura menetapkan garis batas laut bagian tengah. Dalam perundingan pertama ini, kedua negara Indonesia dan Singapura berhasil menentukan batas maritim bagian tengah yang berupa garis lurus ditarik dari 6 titik yang koordinatnya telah disepakati oleh kedua negara. Dalam perundingan ini, Pulau Nipa dijadikan median line atau garis tengahnya Indonesia Singapura. Kemudian perundingan kedua yaitu menentukan garis batas laut di bagian barat selat Singapura. Setelah menyelesaikan perjanjian batas laut bagian tengah yang pertama tadi, Indonesia dan Singapura kembali mengejar penyelesaian wilayah laut bagian barat. Kebijakan Singapura terkait reklamasi pantai yang dilakukannya telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut dianggap mengancam kedaulatan Indonesia dikarenakan dapat berpengaruh terhadap pengukuran garis batas kedua negara. Selain itu, abrasi pantai yang terjadi akibat dari eksploitasi pasir
dikhawatirkan dapat mengikis wilayah pulau-pulau terluar. Dengan ini Indonesia mulai gencar melakukan upaya diplomasi agar permasalahan ini dapat cepat terselesaikan. Sehingga sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan pemerintah, pada 26 September 2001, Presiden Megawati bersama dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kasra, dan Meneg BUMN melakukan kunjungan ke Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Ton. Saya kurang tahu cara bacanya, maaf apabila banyak masih salah dalam penyebutannya. Menteri Senior Lee Kuan Yew, Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Dr. Tony Tan, Menlu Jayakumar, serta Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan kedua Teo Che Hean. Pertemuan bilateral tersebut membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjasama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan dan kerjasama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta menyepakati untuk berupaya menyelesaikan masalah-masalah pending di antara kedua negara yang selama ini dianggap sebagai isu sensitif melalui cara perundingannya yang sifatnya quiet diplomasi. Pihak Indonesia mendesak pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM di antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian perundingan ketiga, yaitu setelah barat, tengah, kemudian perundingan garis batas laut di bagian timur selat Singapura. Batas laut di bagian timur selat Singapura mencakup area perairan antara Batam, Indonesia, dan Changi, Singapura. Penetapan garis batas laut wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara. Penandatanganan perjanjian wilayah timur ini dilakukan pada 2-4 September 2014 oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Singapura. Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura. Kemudian selain perundingan bilateral, hal yang dapat dilakukan Indonesia itu sebagai dasarnya dia harus memperhatikan kerangka hukum internasional. Jadi jika hanya melakukan perundingan bilateral tanpa ada hukum yang mendasarinya, pastinya hal tersebut tidak bisa terjadi. Jadi di kemudian hari hanya akan menjadi sebuah janji aja antara kedua negara tanpa kekuatan hukum yang mengikatnya. Maka untuk menghindari hal tersebut, Indonesia menjadikan UNCLOS atau hukum Law of the Sea pasal 60 khususnya ayat 8 yang secara khusus membahas mengenai pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif. Lebih rinciannya terdapat pada pasal 60 ayat 8, pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen. Jadi reklamasi pulau buatan itu dia nggak dihitung sebagai pulau yang menjadi titik batas awal ZEE atau batas lautnya lah. Selain pemanfaatan kerangka hukum, maka Indonesia juga harus membentuk tim ahli untuk mendukung saat diplomasi sebagai persiapan untuk melakukan langkah diplomasi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan perundingan. Maka harus dibentuknya suatu tim yang berisi orang-orang yang kompeten pada bidangnya, seperti ahli kelautan, ahli hukum internasional, ahli geografi. Kemudian tim-tim yang dibentuk tersebut itu disiapkan atau menyiapkan hal-hal yang penting seperti pemetaan wilayah geografis secara akurat, dampak yang nantinya akan ditimbulkan oleh reklamasi tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian agar tidak runyam suasana Indonesia, Indonesia meminta pemberhentian sementara kegiatan reklamasi sampai proses perundingan atau proses bilateral tersebut sudah clear. Jadi
udah mencapai kesepakatan untuk membentuk Indonesia. Salah satu cara untuk membentuk regulasi Singapura itu Indonesia melakukan kebijakan untuk memperketat ekspor pasir lautnya ke Singapura, sebab diduga banyak kapal Singapura yang melakukan pencurian pasir laut. Selain itu, pengawasan juga dilakukan kepada setiap kapal yang mengangkut pasir laut dari wilayah Indonesia ke Singapura. Kemudian jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang bagus, win to win keduanya gitu, maka Indonesia dapat melibatkan organisasi regional maupun internasional regional seperti ASEAN atau badan hukum lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesimpulan dari reklamasi pantai Singapura dan dampak terhadap perbatasan wilayah Indonesia-Singapura. Yang pertama ada reklamasi adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan dari perspektif lingkungan dan ekonomi sosial dengan metode pengurukan atau pengeringan lahan. Reklamasi pantai di Singapura sendiri dilakukan karena belum adanya kejelasan resmi mengenai batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Reklamasi yang dilakukan Singapura memiliki beberapa dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial ekonomi, serta kemungkinan terjadinya konflik terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Adapun dampak reklamasi di Singapura terhadap perbatasan Indonesia antara lain yang pertama ada kerusakan ekosistem laut. Pengambilan pasir dari Kepulauan Riau dapat menyebabkan degradasi habitat bawah laut, sehingga populasi ikan dapat berkurang dan ekosistem laut terganggu. Yang kedua, ada dampak sosial terhadap masyarakat pesisir. Adanya penurunan hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan dikarenakan hasil tangkapan ikan menurun akibat ekosistem laut yang rusak, sehingga berakibat pendapatan nelayan yang berkurang. Yang ketiga ada hilangnya pulau-pulau kecil. Eksploitasi pantai laut yang berlebihan dapat menyebabkan erosi dan penurunan permukaan tanah, sehingga pulau-pulau kecil beresiko tenggelam atau mengalami abrasi yang parah. Kemudian kontribusi penelitian ini terhadap isu tersebut, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi pada perbatasan Indonesia-Singapura, serta memberikan pemahaman mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat reklamasi tersebut. Peneliti juga memberikan saran yang komprehensif untuk menangani permasalahan perbatasan Indonesia-Singapura seperti diplomasi antara kedua belah pihak. Oke, setelah kita ngebahas terkait permasalahan reklamasi pantai antara Indonesia dengan Singapura, dan telah disimpulkan juga sebelumnya, dari kami memberikan sebuah saran yang sudah ditulis di makalah. Yang pertama itu adalah revisi UNCLOS 1982, yaitu diperlukan perubahan dan pembahasan lebih dalam pada United Nations Convention on the Law on the Sea, UNCLOS 1982, untuk mengatur isu reklamasi yang dilakukan oleh negara-negara yang terkait. Yang kedua itu adalah penguatan diplomasi ya. Indonesia perlu meningkatkan diplomasi dengan Singapura dan negara-negara tetangga lainnya melalui forum bilateral ya yang pastinya, maupun multilateral seperti ASEAN dan UNCLOS ya, untuk mengatasi dampak reklamasi terhadap batas maritim tersebut ya. Yang ketiga itu ada pengawasan eksploitasi sumber daya. Jadi perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap eksploitasi pasir laut ya, serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk reklamasi di Singapura tersebut. Kebijakan pelarangan ekspor pasir lain juga harus ditegakkan dengan ketat gitu. Karena sebelumnya ada isu ya global news terkait reklamasi pantai tersebut terkait ekspor impor pasir laut. Yang keempat itu adalah pelestarian ekosistem laut. Pemerintah perlu melestarikan ekosistem laut, terutama di wilayah yang terdampak reklamasi ya. Langkah-langkah seperti rehabilitasi,
terumbu karang ya, dan pengelolaan sedimentasi harus menjadi prioritas ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembentukan tim ahli. Jadi setelah kita membahas terkait permasalahan tersebut dan ditemukan ya tujuan dan solusinya, maka dari itu kita perlu membentuk sebuah tim ahli karena penting ya untuk membentuk tim ahli yang terdiri dari pakar-pakar hukum internasional, kelautan, lingkungan, dan hubungan internasional. Tim ini bertugas menyediakan data dan yang ilmiah yang pastinya datanya dan legal ya untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia terhadap Singapura. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat teman-teman lainnya yang sudah berkontribusi ya dalam pengerjaan tugas UAS PPKN ini terkait masalah permasalahan reklamasi pantai antara Indonesia dengan Singapura ya. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak dosen ya yang telah memberikan tugas terkait pendidikan kewarganegaraan. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Selamat semuanya.